Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 18. Ada yang berbeda dengan rutinitas Badrun pagi ini. Biasanya selepas subuh ia bertandang ke dalam memasukkan satu persatu ageman Gus Ahfaz dalam mesin cuci, mengeringkannya lalu menjemur cuciannya di samping dalam. Seminggu setiap Jumat, Badrun juga menjemurkan sandal dan sepatu kulit Gus Ahfaz di teras dalam. Tapi pagi ini beda. Lagi-lagi ia celingukan mencari baju-baju kotor itu tidak ada dalam ember tempat Gus Ahfaz menaruhnya. Justru ageman itu sudah berderet-deret rapi pada tali jemuran. Ini sudah yang kedua kali. Badrun garuk-garuk kepala yang tak gatal. Ketika ia ke samping dalam tempat rak-rak sepatu dan hendak menjemur koleksi sepatu Gus Ahfaz, etalase itu juga telah kosong karena isinya telah dipindah di teras, entah siapa penjemurnya. Badrun pun mengintip di dapur dalam, hendak bertanya pada Khotimah Putri, siapa yang berbaik hati menggantikan tugasnya. Ia mengurungkan niat untuk bertanya, malah berdiri di balik pintu dan menyimak obrolan AC yang tengah menemani Ning Mazarina memasak. Jadi bumbu-bumbu ini sudah dicampur dari pabriknya sih, kita tinggal menuangkannya saja. Tanya Ning Mazarina sibuk membolak-balikkan merek pada salah satu bumbu kemasan. Enggak, Neng. Kayak orisinil buatan sendiri ya sih. Tapi itu expirednya lebih cepat dari yang bubuk, Neng. Tak biasanya Badrun menemukan Neng Mazarina berada di dapur sepagi ini. Biasanya saat Badrun mulai menyalakan mesin cuci, Neng Mazarina tengah duduk di teras sembari membaca kitab. Lalu saat Badrun selesai mencuci, Neng Mazarina telah pindah ke dalam dan olahraga treadmill. Lalu berganti pakaian putih dan segera berangkat ke madrasah menenteng kitab. Itu rutinitas pagi Neng Mazarina sepanjang pengamatan Badrun. Kali ini ia menemukan dua perempuan yang disinyalir tak pandai memasak itu tengah sibuk di depan wajan. Setahu Badrun, yang biasa memasak untuk Ning Mazarina itu Khotimah lain, bukan Asih. Badrun masih ingat, suatu pagi Asih melambaikan tangan padanya usai menjemur ageman. "Kang, sini sebentar, Kang." "Kenapa? Bisa bantu ngiris daging ayam, Kang?" Tanpa banyak menjawab, Badrun segera mengeksekusi daging yang dimaksud oleh Asih. Lain waktu, pernah juga Asih meminta tolong ia mengiris lompong dan pare. Tanpa banyak tanya, Badrun menunaikan permintaan itu. Namun suatu kali, Badrun menemukan kenyataan ambigu saat ia mencuci baju kesiangan dan bertemu Mbak Afi, salah satu khotimah Ning Mazarina yang tengah sibuk memasak. Tidak ada Asih di dapur kala itu. "Sendirian? Gak ditemani Mbak Asih?" Begitu Badrun bertanya. Entah kenapa detik itu tak sengaja ia melontarkan pertanyaan tak penting itu. "Boten, Kang. Mbak Asih boten bagian masak-masak." Rupanya jawaban simpel itu membuat alis Badrun bertautan. "Maksudnya?" "Nggih, Mbak Asih itu khotimah bagian dereke tindak, bukan bagian masak-masak." "Bedanya apa?"
Mbak Asih itu kan anak manja, nggak bisa masak. Ya kayak Kang Badrun ini loh, kerjaannya dibagi-bagi, di bagian derekin maza. Mbak Asih itu kan anak manja, nggak bisa masak. Ya kayak Kang Badrun ini loh, kerjaannya dibagi-bagi, dia bagian derekin maza. Oh, Badrun mengangguk. Agak ganjil mengingat gaya Asih yang sering meminta tolong padanya untuk mengirisi sayur seolah dia sendiri yang akan memasak. Lain waktu, ia memang pernah melihat keluarga Asih datang memarkir mobil Pajero di halaman dalam usai Badrun menjemur ageman. Keluarga Asih memang tamak mentereng dan berjuis. Ada ayah dan saudara lelakinya sowan Gus Ahfas waktu itu. Mereka duduk di kursi depan dan guyon bersama Gus Ahfas. Tanpa dimintai olehnya, Sofyan yang sama-sama menyaksikan kedatangan keluarga itu bercerita tentang masa lalu Asih. Kronologi gadis itu bisa mondok di Tegal Klopo. Asih itu kan mondok cuma kecelakaan. Wong keluarganya itu nggak suka anaknya nyantri, apalagi pondok salaf. Masa sih Kang? Iya, si Asih itu tadinya kuliah di Undip jurusan kimia. Setelah semester 3, dia bosan karena sulit materinya. Terus pindah daftar ke kebidanan. Ternyata semester 2, lagi-lagi bosan dan pengen ganti jurusan lagi. Terus ya papanya marah. Kasih peringatan sama Asih ngono lho, dibawa ke pondok biar nggak seenaknya sendiri main bosan kuliah. Oh begitu ceritanya. Iya, berhubung dia ini keberatan kalau terpenjara di pondok, akhirnya dijadikanlah khotimah nih Mas Zarina, biar tetap bisa keluar-keluar, bisa nonton TV, bisa tidur di dalam, begitu. Oh alah, ternyata begitu. Pantesan Badrun manggut-manggut. Pantesan apa Kang? Pantesan ayu, putih, tur luwesan, modis dan kinclong. Kelakar Sofyan. Hehehe, aku nggak merhatikan itunya kok. Ah bohong, nggak mungkin cowok lihat Asih dan tidak menyadari kelebihan itu Kang. Blegedes. Ya tidak semua mata itu dilalatan kayak kamu Kang. Ngece kui. Kang Sofyan kok tahu dari mana detail amat? Biasa cari info dari teman SK, orang Wonosobo, tetangganya Asih, jawabnya. SK adalah organisasi para super kiai yang digagas oleh para super kiai Ponpes Lirboyo, Langitan, Besuk, Sarang, Rembang, dan Ponpes lainnya. Kini organisasi yang berawal dari Jatim itu sudah melebar hingga SK Nusantara. Sudah beberapa kali melakukan Kopdarnas. Sementara Sofyan dan Badrun pernah menghadiri silaturahim SK wilayah di PP Al-Iman Bulus Purworejo. Tentu banyak sekali kemanfaatan dalam organisasi antar super kiai ini. Selain mendapatkan barokah silaturahim, motivasi yang besar dalam menjalankan hikmah, juga networking yang luas juga solid. Salah satunya bisa dijadikan intel jika informasi yang dicari kebetulan lokasinya berdekatan dengan sesama SK. Begitulah informasi yang pernah Badrun dapatkan tanpa sengaja dari kawannya Sofyan, yang membuatnya semakin ganjil kala tak sengaja ia bertemu Asih di warung desa dan gadis itu tergopoh-gopoh menghampirinya demi meminjam sepeser uang. Maaf ya Kang ngerepoti, besok saya balikin kalau ketemu di dapur. Dan benar, selang 2 hari gadis itu menghampirinya lagi saat ia menjemur pakaian, menyerahkan uang yang dipinjamnya. Ganjil karena Asih adalah orang kaya, sementara meminjam uang biasa dilakukan oleh orang yang tak beruang. Dan lagi, kenapa ia tidak meminjam pada teman sesama perempuan saja? Bukankah meminjam itu memalukan? Badrun belum menemukan jawaban yang logis selain bahwa gadis itu sedang mencari perhatiannya.
Kini Badrun berdiri di balik pintu, sayup-sayup menyimak obrolan Neng Mazarina dan Asih di depan kompor. Ternyata masak itu gampang ya sih. Tahu gitu dari dulu aku masakin Mas Ahfas. Gampang kalau bumbunya sasetan Neng, lagian dagingnya saya kan yang iris. Neng Mazarina tertawa kecil. Iya, kan ku ingat selalu jasamu sih. Meski kamu gak pintar masak, tapi aku nyaman belajar sama kamu. Kalau sama Mbak Afi, gak nyaman aku. Bisa, ntar dia heran tahu ternyata aku gak bisa ngulek, gak tahu lengkuas, gak tahu mihiri. Neng, jenengan gak bisa masak juga gak apa-apa, kan banyak yang melayani toh. Gak boleh gitu, aku kan punya suami, dia juga butuh dimanjakan lidahnya oleh istri. Tapi nyuwun sewu, jangan dimanjakan dengan sayur yang bumbunya instan terus menerus Neng, nanti kurang sehat. Iya juga ya, berarti aku harus menghafal bumbu-bumbunya ya sih. Santai saja Neng, menghafal bumbu dapur tak serumit menghafal kitab. Keduanya saling tertawa. Terima kasih atas ilmunya Bu Guru. Sejurus kemudian Neng Mazarina menyuruh Asih untuk belanja keperluan acara. Suruh Mustafa yang nyupirin, dia yang sudah biasa belanja di pasar. Terus catatan itu dibawa ya, sekalian ajak Afi, aku suan mertua dulu untuk mengabarkan acara besok. Nggih Neng. Badrun segera pindah dari tempatnya berdiri, melangkah keluar agar tidak ketahuan menguping. Tapi gadis itu justru memanggil namanya saat melihat punggungnya. Kang Badrun, Kang. Ya, Badrun menoleh. Bisa antar belanja ke pasar sekarang? Badrun mengernyitkan dahi. Bukankah tadi Mustafa yang disuruh mengantarkan mereka ke pasar? Ia ingin menyanggah tapi takut ketahuan telah menguping. Soalnya ini belanja buat acara Neng Mazarina. Jadi berkaitan dengan Gus Ahfas kan ya? Makanya Kang Badrun yang antar. Gadis itu beralasan kalau melihat wajahnya ragu. Nggih, saya sudah siap. Kunci mobilnya di mana? Sudah saya bawa. Saya manggil Mbak Afi dulu ya Kang. Ya, aku tunggu di depan. Keriangan di wajah gadis itu tergambar jelas setelah mendengar jawabannya. Hingga perjalanan ke pasar kali itu diwarnai obrolan ringan antara dia dan Asih. Antara jok mobil paling belakang dengan kursi kemudi. Rupanya gadis itu sering menyimak ceramah Badrun kala khitobah dan imtihan dari salam pesantren. Terbukti ia sering mengutip kata mutiara Badrun di sela-sela candaannya. Obrolan itu menyunggingkan senyum di wajah Badrun. Begitu banyak lelaki yang memperhatikan santri bernama Asih Lidiawati ini dan berlomba mencari perhatiannya. Tapi kenapa gadis itu justru terlalu mencolok mencari perhatian dirinya? Sementara dalam hati Asih, sikap tenang dan tanggung jawab yang ditampilkan Kang Badrun hari ini beserta keringatnya yang mengalir di dahinya kala melangkah dari pasar adalah pemandangan yang romantis. Ia lupa mulai sejak kapan melihat lelaki dengan cara begitu. Karena dulu ia sama dengan remaja lain yang tertarik dengan pria karena segi fisiknya. Kini setelah tinggal berbulan-bulan di Tegal Klopo, melihat secara langsung bagaimana para khodam di dalam Kiai Solah itu mengabdi, Asih yang manja dan hedonis itu mulai menyadari bahwa karakter yang baik itu seksi. Satu dari sesuatu yang paling berpengaruh dalam karakter building adalah kemampuan untuk melayani. Asih juga pernah mendengar ceramah. Khodam itu bagaikan sahabat Ansor. Tiap hari memasakkan menu lezat untuk kiai dan tamunya. Tetapi mereka toh tidak masalah, tidak selalu mendapatkan jatah makanan itu. Sementara tamu yang baru datang ke dalam kiai yang tidak pernah masak untuk kiai justru datang-datang langsung menikmati hidangan masakan yang sudah susah payah santri itu buatkan.
Dan Khodam legowo dengan kenyataan itu. Ini persis dengan cerita usai perang Hunain ketika Kanjeng Nabi membagi harta ghanimah. Rasulullah tidak memberikan 1 sen pun untuk para sahabat juga kaum Ansor. Sementara ada segelintir orang yang baru saja masuk Islam, jasa-jasanya untuk agama belum begitu nampak, justru diberikan harta oleh Kanjeng Nabi. Usai kejadian itu muncullah komplain dari salah satu sahabat Ansor. Katanya, Nabi tidak mampu adil karena tidak membagi harta dengan benar. Kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabat Ansor dalam satu masjid dan mulailah beliau bertanya, apakah benar di antara kalian ada yang berpendapat begitu? Benar ya Rasulullah. Hanya segelintir sekali pemuda yang menjawab, karena sahabat Ansor mayoritas diwarnai karakter-karakter heroik yang notabene tidak memiliki unsur tendensius. Lantas Nabi pun menjelaskan, sahabat Ansor itu telah memiliki derajat pahlawan tanpa pamrih, derajat yang tinggi di sisi Allah karena sudah banyak membantu agama dan Rasul. Sementara harta ghanimah ini diberikan pada orang yang baru masuk Islam dan mentalnya masih harus disokong dengan materi. Jadi kalian memilih harta atau derajat di mata Allah? Mendengar itu, para sahabat Ansor pun meneteskan air mata. Para khodam kiai telah mempraktekkan logika nubuwah sahabat Ansor dalam sehari-hari, tidak mengkonversikan amanah dengan materi. Bagi Asih, Badrun pun serupa sahabat Ansor yang muncul nyata di hidupnya, memberi banyak teladan.